Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami penurunan atau koreksi kembali 2,19% di level 7.026. Investor asing juga masih melanjutkan aksi net sell-nya. Untuk market regular, hari ini net sell asing mencapai 864 miliar rupiah. Dan tekanan untuk IHSG juga salah satunya dari pelemahan kurs rupiah yang mana kembali ke level 17.000 rupiah per 1 US dollar dan ini menyebabkan IHSG terperosok cukup dalam ya, 2% lebih. Tapi bukan ini satu-satunya faktor penyebab IHSG kita turun atau saham kita turun, dan juga bukan saham Indonesia saja ya guys yang terkoreksi, tapi juga banyak ya saham di Asia yang turun. Salah satu penyebab yang cukup kuat adalah US 10 years bond yield yang kemarin sempat turun, hari ini naik kembali. Juga harga minyak dunia yang ternyata kembali naik. Teman-teman bisa lihat grafiknya. Kemarin sempat terkoreksi ya ke 99 USD per barrel. Hari ini naik signifikan, terutama untuk crude oil WTI, naik 12,3% di level 112 USD per barrel dan ini masih running ya, masih diupdate terus-menerus. Sedangkan untuk Brent oil hari ini naik 7,5% di level 108 USD per barrelnya. Untuk harga emas atau gold hari ini turun cukup tajam 3,6% di level 4.610 USD per troy ounce, dan untuk harga batu bara atau coal juga turun 3,6% di level 137 USD per tonnya. Sebenarnya yang kita khawatirkan ya dari adanya eskalasi perang Timur Tengah yang bisa menyebabkan pasokan minyak dunia ini terganggu ya, terutama di Selat Hormuz, tentu saja akan membuat inflasi yang cukup tinggi terutama di banyak wilayah atau negara-negara di Asia. Yang sudah terlihat atau yang sudah terjadi adalah beberapa negara seperti contohnya Vietnam, Thailand, dan Filipina. Sedangkan Indonesia masih berupaya ya untuk mempertahankan harga BBM. Karena kalau misalkan BBM naik, semua harga bahan pokok, semua harga makanan dan jajanan dan lainnya itu pastinya juga akan ikut naik, guys. Ya, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa ketika BBM kita dinaikkan pasti harga logistik ya pasti akan ikut naik dan lainnya pasti akan merembet gitu. Dan di saat daya beli masyarakat sedang turun seperti ini pasti akan menyebabkan tekanan untuk ekonomi Indonesia itu sendiri. So, bagaimana kedepannya kebijakan pemerintah? Apakah akan lagi-lagi dilakukan WFH seperti tahun 2020-2021 lalu? Atau mungkin pemerintah menggenjot peralihan ya ke motor atau ke kendaraan listrik yang mana memang menggunakan listrik dan sebagian besar listrik kita masih menggunakan batu bara. Jadi kita coba fokus ya ke saham hari ini performanya seperti apa sih? Karena besok tanggal merah guys, hari Jumatnya. Jadi kita libur cukup panjang ya. Semoga di weekend ini teman-teman bisa menenangkan diri ya. Jangan terlalu kepikiran Porto gitu ya. Itu sebenarnya strategi yang salah satu strategi yang bisa kita lakukan di mana di saat ada saham yang naik ketika market turun, seharusnya teman-teman juga ada take profit, jangan hanya averaging down saja. Gitu ya guys ya. Dan itu sudah kita bilang ke teman-teman bahwa kalau teman-teman punya saham yang sedang naik ya dan mulai sideways atau mulai patah tren, jangan lupa untuk take profit guys, karena jarang banget ya di saat kondisi market sedang seperti ini, asing net sell jumbo, jarang sekali ada saham yang naik. Nah, ketika saham kalian ternyata naik nih, berarti kan dikasih rezeki gitu ya. Nah, jadi jangan lupa juga untuk take profit jika sewaktu-waktu misalkan kondisi sudah mulai kurang bagus lagi atau tambah parah. Lalu yang kedua adanya patah tren atau mungkin ada pengendali yang ternyata tiba-tiba jualan dan lain sebagainya, banyak faktor ya. Nah, teman-teman juga harus aware untuk take profit, jangan dibiarkan harganya turun, jangan dibiarkan berbalik ke BEP gitu, sehingga teman-teman tidak ambil advantage ketika saham naik. Tapi kita coba lihat ya untuk big banks terlebih dahulu, nanti kita juga akan lihat beberapa saham big caps dan saham konglo lainnya yang cukup menarik untuk kita review. Oh, sorry guys, kegeser ya.
Nah, jadi untuk BRI hari ini ternyata kembali turun 0,9% di 3.320 dan ada distribusi dari asing AK, AG, BKRX guys, jualan ya. Tapi tadi saya lihat sih ada beberapa asing yang masuk ya di beberapa big banks. Nanti kita lihat. Untuk BRI hari ini net sell asing di 219 miliar rupiah. Cukup besar sebenarnya. Untuk BNI lanjut turun 0,5% di 3.700. Cukup netral hari ini, namun kita lihat ada ZP, AZ, dan BB sebagai top seller. Dan BBNI secara teknikal semakin mendekati level support di 3650. Jadi ya harus diperhatikan ya zona support tersebut. Hari ini ternyata net sell asing di 6,3 miliar saja, tidak sebesar kemarin di angka 129 miliar. Tapi jika diperhatikan di 3 hari terakhir, bahkan di 1 minggu atau 1 bulan terakhir, asing masih cenderung net sell di BBNI. So, untuk Bank Mandiri hari ini turun 1,4% di level Rp4.650 per saham. Hari ini kita lihat ada distribusi dari AK dan juga ZP guys. Kita cek untuk Bank Mandiri. BMRI hari ini juga ternyata di net sell asing 205 miliar ya guys ya di tanggal 2 April. So, untuk Bank Mandiri pun ya masih net sell asing ya guys ya. Kita cek untuk BBCA. Bank BCA hari ini ternyata ada akumulasi dan naik 1,15% di level 6575, 6.500-an nih guys. Apakah sudah cukup murah? Karena memang sudah berada di level supportnya di bawah 6.700 ya. Tapi kalau dari pandangan saya sih, saya lihat memang ini masih ada potensi untuk sideways terlebih dahulu, di mana kondisi market juga belum cukup stabil. Meskipun kemarin sempat naik ya, tapi kan kemarin juga kita bilang ke teman-teman, kita buat teman-teman itu aware gitu ya, bahwa tidak ada jaminan saham akan naik terus gitu. Karena kenapa? Karena kondisinya memang belum sestabil yang dibayangkan, baru awal aja gitu guys ya. Dan mungkin besok kita bisa berharap akan sideways dulu ya. Dan ya tentunya yang tidak kita harapkan adalah turun kembali. Apalagi yang sudah cukup bleeding ya di portofolinya sudah merah-merah dan mungkin merahnya pun atau minusnya pun sudah di atas 20%, 30%. Saya yakin teman-teman sudah tidak sabar gitu ya menunggu sahamnya naik kembali. BCA-nya hari ini akumulasi guys, BKYUZPAKAG, tapi kalau misalnya tadi kita lihat secara overall memang untuk big banks-nya masih net sell ya. Jadi kita anggap BCA ini ya net buy sementara aja gitu. Adapun kalau misalkan besok ternyata diakumulasi kembali, berarti di harga sekarang menurut investor asing itu sudah lumayan murah gitu ya. Dan hari ini net buy-nya di 133 miliar ya. Teman-teman bisa lihat sebelumnya itu sempat net sell di 1 triliun lebih. Jadi untuk BCA sendiri ya anggaplah ini baru awal aja gitu ya. Jangan terlalu FOMO juga. Kita lanjut, sorry guys, apakah kepencet ya? Coba kita cek ya. Kayaknya kepencet ya guys ya, sorry ya. Bank Mandiri, BCA sudah ya, BMRI juga tadi sudah, ada net sell. So, kita lanjut ke Adaro guys. Untuk Adro-nya ada kenaikan 0,4% di level Rp2.500 per saham. Tadi sebenarnya sempat naik ya, tapi kenaikannya ternyata tidak setinggi ketika open market. Jadi pas closingnya hanya 0,4%. Namun kita lihat ada akumulasi dari asing, ZP, BK, YUDR yang masuk. Saya juga harus peringatkan guys ya, untuk saham-saham yang sudah naik, semisal teman-teman ingin masuk, perlu diperhatikan, tetap ada resiko. Karena sewaktu-waktu anjlok turun, ya teman-teman juga mau gak mau harus exit kalau tidak mau nyangkut di harga tinggi. Karena ya itu resikonya guys. Antara averaging down atau lepas gitu ya, atau cut loss. Nah itu sesuai dengan strategi masing-masing. Kalau misal teman-teman rela gitu ya untuk averaging down nanti di bawah dan memang tidak ada kepastian kapan akan berbalik naik gitu, ya tidak masalah juga ya, tergantung dari keputusan masing-masing. Dan kembali lagi disclaimer on. Untuk Adaro, hari ini net buy asing di 126 miliar, cukup menarik sebenarnya, tapi ya yang tadi kita bahas ya perlu diwaspadai. Kenapa saham batubara banyak yang turun? Karena kalau harga minyak dunia naik, expense untuk tambang batubara, untuk logistik batubara juga akan ikut naik ya guys ya. Dan itu pasti akan merembet juga nanti di laporan keuangan, bisa teman-teman lihat nanti ya hasilnya seperti apa.
terutama untuk kuartal setelah ini. Jadi bukan di kuartal 1 ya guys ya, bukan di kuartal 4 2025, bukan di kuartal 1 2026, tapi nanti di kuartal 2 kalau BBM kita dinaikkan. Ya misal kuartal ini dinaikkan nih, nanti kuartal 2-nya perlu teman-teman lihat laporan keuangannya, hasilnya seperti apa dan biasanya keluar di kuartal 3 ya. Kuartal 3 itu akan keluar laporan keuangan untuk Q2. Kita lanjut ke AAD. Untuk AAD hari ini naik ya 2,12% setelah kemarin mengalami koreksi 5%. Jadi ya sebelum patah tren teman-teman jangan lupa untuk take profit ya kalau misal sudah cuan. Ya itu sih hanya saran aja. Tapi kalau misalkan teman-teman punya strategi lain ya monggo gitu ya. Karena kembali lagi semua keputusan kan di tangan masing-masing dan disclaimer on. Untuk AAD-nya di 10.850 hari ini kenaikannya 2% saja, akumulasinya terlihat dari ZP, DR, AKYU dan juga BK, guys. Kita cek untuk AAD. AAD hari ini ada net buy 72,9 miliar. Sejauh ini overall memang masih bagus ya. Akumulasinya masih dipertahankan dan asing masih masuk nih di AAD ya. Semoga saja ada dividen jumbo agar harga sahamnya bisa naik dan teman-teman yang pegang AAD dari harga bawah bisa cuan lebih tinggi lagi. Seperti itu. Oke guys, kita cek ADMR. ADMR-nya mulai turun ya. Koreksinya cukup dalam 6,4% di level Rp1.880 per saham mengikuti saham-saham komoditas yang lainnya. Ya, rata-rata memang terkoreksi cukup dalam. Ada yang koreksi 6%, 5%, ada juga yang sudah di atas 10% ya. Belasan persen itu cukup dalam, guys. Dan hari ini kita lihat ADMR cukup netral, tapi yang jualan atau net sell adalah asing. ZPAK sebagai top seller. Kita cek untuk ADMR. Untuk ADMR hari ini ada net sell di 49,1 miliar guys ya. Kemarin akumulasinya memang belum begitu besar, secara periodik sudah mulai cenderung ke arah net sell. Jadi mungkin perlu diperhatikan ya, apakah teman-teman akan take profit di harga sekarang atau mungkin tunggu sideways terlebih dahulu. Kita lanjut melihat saham-saham Konglo ya yang semakin turun ya guys ya, semakin anjlok. Dan ini yang saya bilang ke teman-teman, kalau beli saham itu terlalu tinggi, pasti ada risiko yang lebih besar. Either sahamnya turun perlahan atau turun langsung dalam patah tren, ya pilihannya dua. Apakah teman-teman hold dengan risiko untuk averaging down terus, atau teman-teman lepas ya dengan risiko kerugian alias cut loss. Nah itu perlu diperhatikan. Untuk brand, kita lihat hari ini koreksinya cukup dalam 12,7% dengan adanya distribusi dari asing, AKZPYUBK jualan cukup masif, sedangkan retailnya masuk. Apakah retail-retail ini sudah melihat di harga sekarang mereka nilai apakah cukup murah atau tidak gitu ya? Saya sih cukup bingung guys dengan yang masuk ya. XX, LYP mungkin mereka berharap untuk pullback ya. Uh, Beli di harga bawah dan kalau misal besok mantul mereka spekulasi untuk cuan gitu. Tapi kan belum tentu, bisa saja lanjut turun lebih dalam. Jadi ya kembali lagi harus berhati-hati ya guys ya, apalagi kondisinya memang sekarang kurang stabil. Untuk brand, hari ini net sell asing di 41,1 miliar. Dan kalau misal kita lihat secara periodik ya, meskipun di 3 hari, 4 hari sebelumnya sempat terjadi akumulasi, tapi asing masih cenderung net sell secara net value. Net sell-nya masih cukup besar. Kita lanjut ke Tepia guys. Tepia juga anjlok lagi hari ini 8,9% di level Rp4.170 per saham. Asing juga masih ada net sell. Sekalian ya kita cek BRPT guys. BRPT juga turun lagi. Kemarin sempat ada tanda reversal tapi ternyata koreksi kembali 12,3% di level Rp1.280 per saham dengan adanya distribusi dari asing. RX ODBK sebagai top sellernya. Lalu kita cek untuk Bumi. Bumi hari ini koreksi 4,2% di level Rp228 per saham. Kemungkinan akan cukup sideways meskipun hari ini memang ada akumulasi dari SS, AZ, dan IU. Kita cek untuk Bumi. Untuk Bumi hari ini asingnya ternyata masih ada net buy 45,5 miliar. Kita cek untuk BRMS ya. BRMS net buy 12,5 miliar, tapi koreksi 5,7% guys. Turun ya untuk BRMS-nya.
Kita cek Dewa. Dewanya juga turun 7%, tapi net sale 106 miliar. Ini kemarin berbanding ya. Kemarin akumulasi 106 miliar, hari ini net sale 106 miliar juga. Oke, kita lihat BRMS turun lagi ya. Kemungkinan akan cukup sideways di level 600 sampai 700-an. Seperti yang tadi kita lihat ya. Di money flow di 3 saham ini. Untuk Dewa juga kemungkinan akan cukup sideways ya. Kalau misalkan kondisinya masih seperti ini, penuh ketidakstabilan, saya rasa ya wajar ya harga sahamnya cukup volatil ya, bisa naik atau turun dengan cepat gitu. Volatilitasnya pasti akan tinggi, guys. Karena di sisi lain ketika ada angin segar untuk genjatan senjata atau perjanjian damai, pasti market akan FOMO. Seperti kemarin ya, seperti yang kemarin terjadi. Dan sebaliknya, ketika harga minyak tiba-tiba melesat naik lagi, ya berarti kan kondisi geopolitik semakin panas gitu. Pasti juga menyebabkan marketnya juga kaget gitu, dia akan panic selling lagi. Nah, kita rekap ya. Hari ini saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing ada BBCA, Adro, AAD, Bumi, INDF, lalu ada Astra International, ITMG, UNTR, Cepin, LSIP, BRMS, INKP, TCPI, Telkom, Akra, Mayora, Emas, SIMP, dan PSAB. Sedangkan saham-saham yang paling banyak di net sell asing ada BBRI, Bank Mandiri, Dewa, Antam, PTRO, Cuan, Aman Mineral, INRG, ADMR, Brand, Tins, lalu ada BP, Archie, Bufa, Pegas, Goto, Tepia, Inet, dan juga Medco. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.